Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Masih di Bandung nih Sobat Ngulik. Setelah kemarin staycation di Mercure Hotel Nexa Supratman, sekarang saya mau pindah ke Novotel Cihamplas. Mungkin masih ada beberapa Sobat Ngulik yang belum tahu kalau Novotel dan Mercure ini satu grup. Nama grupnya itu Accor Group. Masih banyak lagi sih beberapa hotel lain yang masih tergabung di dalam Accor Group. Jadi karena kebetulan saya member di Accor, jadi saya cari hotel-hotel Accor dulu untuk eksplor kota Bandung. Nah, ini di sebelah kiri udah sampai di Taman Juanda. Nggak jauh dari sini si Novotel Cihamplas kok posisinya. Jalanan kali ini tuh padat banget. Awalnya saya cuma mikir karena long weekend. Hotel-hotel juga harganya naik lumayan mahal, terutama yang di dekat sekitar gedung sate. Ternyata setelah saya cari tahu, di kota Bandung ini lagi ada acara kirab budaya Sunda. Jadi Napaktilas Pajajaran, namanya tuh Milangkala Tatar Sunda. Ini di tanggal 16-17 Mei di kawasan Gedung Sate itu macet banget. Karena dari mana-mana tuh datang untuk pentas seninya budaya Sunda. Di depan Gedung Sate tuh ada panggungnya besar banget. Cuma saya nggak sempat videoin karena memang aksesnya itu macet banget, jadi saya cuma kebagian macetnya aja. Dan akhirnya sampai juga di Novotel Cihamplas. Itu kalau lurus ke depan sana itu arah ke Cihamplas Walk. Dulu seingat saya terakhir ke Cihamplas Walk itu saya masih SMP. Saat itu budaya belanja online belum menyerang. Jadi saya masih belanja-belanja kalau ke Cihamplas Walk, masih cari-cari baju, masih beli oleh-oleh. Dan satu lagi sih yang paling saya ingat, itu tuh saya dan keluarga suka beli tempe crispy, ada rasa-rasanya. Itu mungkin di tempat lain ada, tapi saya dan keluarga selalu belinya di Cihamplas Walk. Sama peyem paling. Oh iya, dari masuk sampai ke area depan lobi Novotel ini semuanya rapi dan udaranya terasa bersih. Mungkin karena di sekitar Novotel ini juga ada cukup banyak taman kota. Ada Taman Nilan, ada Taman Kota Dr. Hatta, ada Taman Juanda, ada Taman Caskade, dan beberapa taman lainnya sih. Jadi udaranya nih terasa bersih di sini. Terus ada satu hal juga nih yang saya baru pertanyakan pas pulang ke Jakarta. Novotel Cihamplas ini bangunannya sampai 11 lantai. Menurut saya cukup tinggi untuk berada di tengah kota Bandung. Kalau nggak salah di Bandung itu ada standar ketinggian gedung yang pokoknya ada batas maksimal tinggi gedungnya. Nah, saya kurang paham nih berapa batas ketinggian bangunan di kota Bandung. Mungkin untuk Sobat Ngulik ada yang tahu bisa komen kenapa ada batas ketinggian di gedung kota Bandung dan berapa ketinggiannya. Biar kita sama-sama sharing. Bangunan Novotel ini sudah berdiri dari tahun 2006. Nah, renovasi terakhirnya itu di tahun 2015. Tapi kok masuk ke lobinya, vibes-nya serasa masuk ke gedung perkantoran, bukan masuk ke hotel. Yang bikin saya ngerasa kalau ini hotel, ya nggak lain sih cuma karena hospitality para pegawainya aja. Memang keren banget. Pas masuk ke resepsionis juga saya ngeliat ternyata Novotel Bandung ini sudah mengantongi Green Key Certified Establishment. Jadi itu sertifikat yang diberikan kalau suatu tempat usaha di sektor pariwisata atau perhotelan sudah lulus sertifikasi ramah lingkungan. Pantes aja dari masuk gedungnya terasa ramah. Nah, ini karena saya member di Accor, jadi saya tuh setiap booking dapat voucher welcome drink. Saya mau tukerin dulu vouchernya, ada beberapa minuman yang bisa dipilih sambil nunggu kamarnya dipersiapkan. Karena memang ini high season jatuhnya, jadi mungkin kamarnya baru kosong, jadi dibersihin dulu. Ini saya pesan minum nunggunya di samping pool. Buat Sobat Ngulik,
Kalau mau dapat voucher welcome drink juga jangan lupa ya jadi member Accor biar dapat benefit-benefitnya dari member. Sebenarnya member apapun dapat benefit sih, cuma karena memang hotel yang saya tempatin ini Accor Group, jadi ya benefitnya dari member Accor Group. Nah ini ada swimming pool yang lupa saya review nih karena sorean. Nggak nunggu lama sih akhirnya kamar yang disiapkan tadi beres. Ini sebetulnya kali ini saya dapat keberuntungan lagi yang kesekian kali dari Accor Group. Terima kasih Accor Group sebelumnya. Nah saya itu kan pesan kamar di tipe superior. Karena saya pesan pakai member platinum, biasanya saya dapat satu tingkat di atas kamar yang saya pesan. Tapi entah kenapa saya lupa nanya sih alasannya. Entah kenapa kali ini saya tuh dapat kamar di junior suite. Makanya itu saya bilang kali ini saya beruntung lagi. Tapi walaupun sudah menjadi member Accor di level tertentu, Sobat Ngulik juga harus lihat kondisi lapangan. Okupansinya lagi tinggi atau enggak, jadi upgrade ini harus ditanyakan mungkin sebelumnya, biar nggak terlalu berharap pada saat check-in. Contohnya seperti di Mercure sebelumnya, saya tuh nggak dapat free upgrade karena memang kondisi hotelnya sudah full. Ini kamarnya tuh suite juniornya luas banget, ada ruang tamu. Sofanya juga banyak banget nih, saya bingung mau buat apa nih karena saya sendirian kebetulan saat ini. Jadi kalau lagi dapat free upgrade di kamar yang luas begini tuh saya suka inget kenapa saya nggak bawa keluarga, keponakan gitu. Jadi kan ruangannya bisa kepakai semua. Kalau saya sendiri ya antara di kasur atau sofa aja. Dapat 2 bedroom, 2 sleeper yang saya nggak pakai sih sampai pulang. Terus saya dapat welcome treat. Ini welcome treatnya tuh enak-enak banget. Coklat-coklatnya tuh dalamnya tuh lumer kalau digigit gitu. Nah di sini juga ini saya bingung nih kenapa videonya loncat dari sini. Sebetulnya saya mau menjelaskan isi kulkas. Saya dapat minuman ringan itu free. Ini malah setelah dari teh-tehan malah lompat ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi ini ada lucunya juga nih. Dimulai dari bathtub dulu ya. Bathtubnya sih nyaman. Untuk pinggir-pinggirnya bisa naruh HP kalau misalkan tiduran. Amenitiesnya lengkap. Ada air dryer, ada kaca sebetulnya di atas ini. Nah ini bagian lucunya nih. Jadi di sebelah sini tuh ada kloset. Nah di sebelahnya ada shower. Gunanya kan kalau ada yang lagi di kloset bisa tetap ada yang mandi. Tapi ini kacanya transparan jadi tetap kelihatan. Kenapa nggak dipakein sandblast juga gitu maksud saya. Jadi menurut saya itu agak lucu sih. Nah, ini dia bagian mini kulkasnya. Ini sebetulnya ada beberapa minuman ringan yang itu satu udah saya minum dan saya taruh snack di situ. Seharusnya nggak ada snack, kalau snack itu bawaan saya sendiri. Ada minuman ringan yang disediakan dari hotel dan itu free. Nggak usah takut untuk bayar, saya udah telepon juga sih. Nah view dari Novotel ini untuk yang mau healing cari ijo-ijo sebetulnya kurang ya. Karena memang pemandangannya itu kota banget. Ke arah jembatan Pasopati harus di zoom nanti saya zoom sebentar. Ini saya mau jelasin dulu itu ada perbukitan. Sebetulnya kalau ngeliat langsung bukit-bukitnya ini kelihatan gede, tapi entah kenapa di kamera tuh kok kayak kecil kalah didominasi sama bangunan-bangunan kota ini. Itu kan Pasopati ikonik banget. Jadi menurut saya kalau hotel masih bisa ngelihat jembatan Pasopati tuh hotel mewahnya Bandung. Nah ini di belakang jembatan Pasopati ini daerah Tangkuban Perahu. Nanti sebenarnya kelihatan sedikit ketutupan awan Tangkuban Perahunya. Karena tahu dari mana saya ngecek di Google Maps. Arah Tangkuban Perahu tuh ke arah sana. Di agak kiri, nah itu ketutupan awan setengah Tangkuban Perahunya. Abis review-review singkat tadi, saya tuh tiduran. Bangun-bangun tuh kesorean. Dan ide sore-sore saya malah nge-review swimming pool yang udah jelas pasti sepi. Ya saya juga nggak tahu sebetulnya dikunci atau enggak karena ini saya sebenarnya agak buru-buru ada keperluan jadi saya reviewnya tuh yang penting Sobat Ngulik tahu bahwa di sini ada fitness center yang alat fitnessnya tuh cukup lengkap. Jadi nggak usah takut yang biasa olahraga. Ini ada kode akses yang saya nggak tahu juga diganti berkala atau memang ini kode akses selamanya. Ini kalau nge-gym di sini tuh seru. Jadi nge-gym with the view. View-nya ya swimming pool.
kalau misalkan anaknya lagi berenang dan orang tuanya mau nge-gym itu bisa mantau dari fitness center sini. Jadi kelihatan anak-anaknya berenang di depannya itu. Menurut saya sih ini saya salah banget. Karena salah satunya ini Kids Corner yang sudah gelap dan saya mau nyalain tuh takut. Bukan takut, lebih tepatnya nggak tahu saklar lampunya ada di sebelah mana. Kalau mau manggil pihak hotelnya nanti lama lagi lah. Udah ini saya mendesak. Jadi yang penting Sobat Ngulik tahu bahwa di sini ada Kids Corner yang ada permainannya cukup lengkap dan ada juga inilah swimming poolnya ini. Kenapa saya lupa ini kesiangan. Tapi setelah saya lihat videonya ini, kok di situ ada buat ngetap kartu akses ya? Apa harus pakai kartu akses dulu baru bisa masuk? Sayangnya kok saat itu saya nggak ada kepikiran buat nyoba pakai kartu akses. Kayak udah dikunci ya udah skip aja gitu. Nah ini saya coba intip dari lantai 2-nya. Habis hujan juga sih. Jadi tadi makanya saya ketiduran ya karena hujan itu. Ini selanjutnya saya tuh ke arah ballroom. Jadi ini kayaknya mau ada yang pakai ballroomnya ini. Saya ngintip sedikit sih tapi sudah disiapkan gelas-gelasnya. Jadi saya nggak berani masuk, takutnya mencurigakan. Karena udah disiapin minumannya atau memang standarnya disiapin, saya juga kurang paham. Saya juga nggak nanya ini nge-review ballroom, tapi kayaknya ini memang mau dipakai untuk meeting sih. Nah itu kalau dibuka sekat-sekatnya kiri kanan itu jadi luas, bisa dipakai buat jadi hall lah gitu, bisa jadi buat wedding, buat acara-acara besar lainnya. Saya keluar. Jadi saya penasaran sama udara di luar yang karena tadi pertama masuk terasa bersih banget udaranya. Ternyata pas sampai luar betul, apalagi habis hujan jadi terasa syahdu banget. Aduh, tidak bisa berword-word karena memang sebersih itu udaranya di sini. Mungkin salah satu faktornya karena memang ya salah satunya karena memang ini Bandung. Yang kedua di Novotel ini memang dikelilingi cukup banyak taman-taman kota. Yang ketiga habis hujan, jadi betul-betul ini bayangin aja lah kalian ngirup udara di sini habis hujan tuh, segarnya. Nah ini view Novotelnya dari luar saat sore hari tuh berasa mewahnya, lebih lampu-lampunya tuh lebih bermain di sini. Jadi nggak nyesel saya ngeliat Novotel dari luar sore hari ini. Setelah bersyahdu-syahduan, saya lanjut istirahat, tidur, dan akhirnya sampai tadi restoran untuk breakfast. Ini restorannya ada di lantai 1, berbarengan sama lobby. Nggak tahu karena memang habis kena sore-sore yang syahdu, jadi ini nafsu makan saya tuh kali ini berlipat-lipat ganda. Jadi memang pas banget karena di Novotel ini pilihan makannya tuh memang banyak banget. Terus di bagian buah itu ada belimbing. Saya jarang sih ngeliat belimbing ada di breakfast hotel, tapi di sini ada. Lengkap kan? Oh iya, di sini juga ada gluten free corner. Jadi untuk sobat ngulik yang memang gluten free, nggak usah pusing nyari dessert, ada di sini. Untuk soal rasa makanan, Novotel kayaknya nggak perlu diragukan lagi deh soal rasanya. Ya, nafsu makan saya nambah, ditambah lagi rasa yang enak, ya udahlah. Masuk ke area salad dan banyak perkeju-kejuan. Perserealan komplit pada umumnya. Dan ada geng perjamu-jamuan. Nah, sobat ngulik biasanya tuh saya masih bertanya-tanya nih, ada nggak sih yang lagi breakfast di hotel itu minumnya jamu? Karena saya belum pernah. Antara belum pernah atau nggak doyan, beda tipis. Nah, ini ada coklat fountain yang ya udah coklat fountain, cuma ya memang kalau bawa anak-anak kecil tuh pasti ngincernya itu. Terus per roti-rotian sama per puding-pudingannya nih banyak, ada cake kecil-kecil. Rasanya juga nggak yang rasa receh gitu. Ini yang paling saya suka sih, roti puding. Ini ngomong-ngomong roti puding Novotel, kebayang rasanya nih langsung sampai di otak.
Saya nyobain pertama kali roti puding ya di Novotel. Karena ya sebelum-sebelumnya menurut saya aneh ya, roti pakai puding. Kalau ngeliat di reels gitu suka ada lewat roti puding, tapi ya di sini nyobain itu mantap. Setelah sekian Novotel yang saya coba, saya mulai berani bilang untuk sobat ngulik yang staycation di Novotel ataupun ada keperluan bisnis yang check-innya di Novotel itu nggak perlu takut menu apa yang dimakan saat breakfast ya, karena Pokoknya di sini makanannya tuh banyak sampai saya bingung mau memilih apa, tapi saya makannya banyak juga. Ini mulai ke area western. Ini ada yang 01. Kayaknya lagi di refill. secara keseluruhan pokoknya makanan di sini looks good dan rasanya ini oke. Dan jangan lupa, penting nggak penting sih, tapi untuk sobat ngulik yang masih mau makan mie instan di sarapan pagi, masih bisa kok pesan di sini. Cuma saya nggak pesan lagi di sini, karena ya memang seharusnya dibatasi seminggu sekali untuk makan mie instan. Anjuran dari beberapa dokter di sosmed. Nah ini nih sobat ngulik, padahal saya udah muter-muter banyak banget di tempat makannya itu, tapi masih ada yang ketinggalan. Ada somai, ada cilok, ada bajigur, ada tahu, dan ada cakwe di sini. Ini adanya di bagian arah keluar, jadi dekat sama kafe. Saya coba sih untuk cilok sama bajigurnya, dan rasanya itu mirip sama ekspektasi saya. Nah ini dia nih puding roti yang tadi saya bilang. Makan puding roti dengan view. Dan ini makanan berat yang saya ambil, jangan ditanya rasanya, enak. Untuk teman-teman pemburu breakfast nggak usah ragu untuk ke Novotel, karena di sini menu-menu yang kalian cari itu ada semua, dan rasanya tuh sudah pasti Novotel punya standar. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Kalau masih kurang puas, tenang, di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir, lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye!